Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Rashid Mufti. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang beasiswa S3 dalam negeri. Beasiswa S3 dalam negeri LPDP ini deadline-nya adalah tanggal 1 Juni 2021. Kemudian persyaratan apa saja yang dibutuhkan untuk mengikuti beasiswa S3 dalam negeri LPDP ini? Syarat yang pertama adalah warga negara Indonesia. Dibuktikan dengan KTP ya teman-teman. Barangkali ini teman-teman ada yang punya dua kewarganegaraan. Boleh juga ikut asalkan kalian mempunyai KTP atau paspor Indonesia seperti itu ya. Selanjutnya syarat kedua adalah lulusan S2 ya. Tentu saja untuk menjadi mahasiswa S3 pastilah harus lulus S2 ya. Tapi nggak hanya lulus S2 saja, IPK-nya juga harus lebih besar dari 3,25 dengan status kampus terakreditasi. Jadi pastikan dulu kampus teman-teman itu terakreditasi apa tidak ya. Kemudian kalau sedang S3 atau lulus S3 apa boleh daftar? Tentu saja tidak boleh ya. Masa sudah dokter pengen daftar dokter lagi kan? Jadi ya kita berikan kesempatan bagi yang belum pernah menempuh S3 seperti itu. Persyaratan yang nomor 3 adalah usia. Wah, kalau bicara tentang usia ini agak berat ya. Kira-kira usia berapakah yang sudah tidak boleh ikut beasiswa ini? Ternyata usia maksimal adalah 40 tahun. Jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya lebih dari 40 tahun, mohon maaf, tidak bisa mengikuti seleksi beasiswa ini. Nah, umur 40 tahun itu dihitung dari tanggal berapa? 40 tahun itu terhitung pada tanggal 31 Desember 2021. Syarat yang keempat adalah rekomendasi dan izin dari atasan. Bagi teman-teman yang sudah bekerja, harus mempunyai rekomendasi dari atasan. Dan apabila belum bekerja, rekomendasinya dari akademisi. Di sini berarti dosen, profesor, atau pembimbing tesis teman-teman semua. Selain rekom juga harus ada izin dari atasan ya, karena status teman-teman bekerja, jadi ketika kuliah harus mendapat persetujuan dari atasan di mana teman-teman bekerja, seperti itu ya. Syarat yang kelima, nah ini yang agak berat ini, yaitu TOEFL atau sertifikat bahasa Inggris. Ini kira-kira berapa ya skor minimalnya? 400? 500? Iya, kalau zaman dulu skornya adalah 500, tapi sekarang naik menjadi 530. Seperti itu ya. Selain TOEFL ITP, bisa juga dengan menggunakan TOEFL IBT dengan skor minimal 70. Atau bisa juga dengan IELTS dengan skor minimal 6,0. Selain itu juga bisa menggunakan Pearson PTE Academic dengan skor minimal 50 seperti itu ya. Syarat yang keenam adalah proposal penelitian. Sebagai calon mahasiswa doktor, pastinya dong kita harus bisa menulis sebuah proposal disertasi yang baik. Nah, bagaimana ketentuannya? Proposal penelitiannya ini harus terdiri dari 1.500 sampai 2.000 kata. Kemudian terdiri dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan, kelogisan, metode, signifikansi, dan juga daftar pustaka. Ya seperti proposal-proposal pada umumnya lah. Oke, yang terakhir adalah mengisi formulir dan lain-lain. Ada beberapa formulir atau berkas yang harus diisi. Yang pertama adalah formulir pendaftaran tentunya ya, yang diisi secara online. Selain itu ada juga profil diri, personal statement. Nah ini personal statement yang penting ya. Di situ kalian harus bisa meyakinkan bahwa kalian adalah kandidat yang pas untuk mengikuti beasiswa ini. Selain itu ada juga surat pernyataan bermaterai. Yang kelima adalah rencana kontribusi pasca studi. Baik teman-teman, itu tadi adalah kesemua persyaratannya ya. Ada 7. Yang pertama adalah WNI, berpendidikan S2, usia kurang dari 40 tahun, mempunyai rekom atau izin atasan, mempunyai sertifikat TOEFL, mempunyai proposal penelitian, dan mengisi formulir-formulir yang disediakan. Oke baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas tentang timeline beasiswa S3 LPDP ini ya. Jadi beasiswa L3 LPDP ini terbagi menjadi dua tahap, yaitu tahap 1 dan juga tahap 2. Dan satu lagi yang harus diingat bahwa beasiswa LPDP 2021 ini tidak wajib punya LOA. Jadi ada sedikit perbedaan antara yang punya LOA dan non LOA. Yang pertama adalah tanggal pembukaan sama-sama tanggal 4 Mei 2021 ya. Deadline-nya 1 Juni, seleksi administrasi 2-10 Juni, pengumuman hasil administrasi tanggal 11 Juni, seleksi substansi dan kebangsaan 16-19 Juni, pengumumannya tanggal 24 Juni, kemudian seleksi wawancara ya. Jadi seleksi wawancaranya nggak sama antara yang punya LOA sama yang nggak punya LOA ya.
Untuk yang punya LOA, seleksi wawancaranya adalah 5 sampai 16 Juli. Sedangkan yang nggak punya LOA, tanggal 23 sampai 25 Agustus. Hingga akhirnya pengumuman hasil wawancara adalah 22 Juli bagi yang punya LOA dan 30 Agustus bagi yang nggak punya LOA. Tahap kedua ini dibuka pada tanggal 1 Agustus dengan deadline 8 September. Seleksi administrasi pada tanggal 9 sampai 23 September. Adapun pengumumannya tanggal 24 September. Kemudian dilanjutkan dengan seleksi substansi dan kebangsaan pada tanggal 4 sampai 8 Oktober, diumumkan pada tanggal 13 Oktober, dan diakhiri dengan seleksi wawancara yang diadakan pada tanggal 25 Oktober sampai 26 November 2021. Hingga akhirnya pada tanggal 3 Desember 2021, teman-teman sudah tahu pengumuman apakah teman-teman lolos apa tidak beasiswa S3 LPDP ini ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang daftar perguruan tinggi yang mengadakan S3 LPDP ini ya. Jadi teman-teman harus tahu bahwa tidak semua kampus di Indonesia mengadakan beasiswa S3 LPDP ini ya. Hanya beberapa kampus saja yang sudah ditunjuk oleh pemerintah. Jadi untuk S3 LPDP 2021 ini ada total 28 kampus, yaitu perguruan tinggi negeri dengan jumlah 21 kampus, perguruan tinggi swasta dengan 1 kampus, dan juga perguruan tinggi keagamaan negeri atau kayak semacam UIN, IAIN itu ya, dengan 6 kampus. Yang pertama ada IPB, kemudian ada ITB, ITS, UNER, Universitas Andalas, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, Universitas Indonesia, dan Universitas Hasanuddin. Universitas Pajajaran, UPI, UNS Solo, Universitas Udayana, UNJ Jakarta, Malang, UNESA Surabaya, Unimed Medan, UNNES Semarang, UNY Jogja, dan yang terakhir adalah Universitas Negeri Makassar. Nah, selain perguruan tinggi negeri ada juga yang kampus swasta ya. Kebetulan hanya satu saja kampus swasta yang mengadakan S3 LPDP, yaitu BINUS University di Jakarta. Dan bagi teman-teman yang dosen Kemenak atau yang berlatar belakang agama, jangan khawatir, ada juga UIN Malang, UIN Surabaya, UIN Jakarta, UIN Jogja, UIN Wali Songo Semarang, dan yang terakhir adalah UIN Alauddin Makassar. Oke teman-teman, sekarang saya akan menyebutkan program-program studi yang ada dalam kampus-kampus tersebut ya. Ada 260 program studi, wah banyak sekali ya. 260 program studi S3 yang tersebar di 28 kampus yang telah saya sebutkan tadi. Yang mana paling banyak ada di UGM, ada 43 prodi, dan UI dengan 32 prodi ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyebutkan prodi-prodi yang ada di UGM dan UI ya. Untuk di kampus lainnya tidak saya sebutkan, teman-teman bisa baca pada link di deskripsi karena terlalu banyak ya. Oke, untuk di Universitas Gadjah Mada ada 43 prodi. Buat teman-teman yang suka bercocok tanam ini ada prodi bioteknologi, biologi, pertanian, lingkungan, kehutanan, peternakan, dan juga geografi. Bagi anak-anak teknik ini ya, jangan khawatir, ada juga teknik kimia, teknik mesin, teknik sipil, teknik pertanian, teknik industri, teknik elektro, teknik geologi, dan juga arsitektur. Buat yang suka dengan ilmu kesehatan, ada ilmu kedokteran, kedokteran gigi, ilmu farmasi, psikologi, ilmu pangan, dan juga sains veteriner. Ada juga ilmu ekonomi, ilmu akuntansi, ilmu manajemen, ilmu komputer, matematika, fisika, dan juga kimia. Nah, untuk anak-anak FISIP ini ada juga ilmu hukum, ilmu politik, ilmu administrasi publik, studi kebijakan, penyuluhan pembangunan, manajemen, dan kebijakan publik. Terakhir buat anak-anak IPS ini ya, ini aja filsafat, ilmu humaniora, pengkajian seni, kajian budaya dan media, interreligious studies, agama dan lintas budaya, kemudian ada pengkajian Amerika, kajian pariwisata, dan yang terakhir adalah sosiologi. Pas ada 43 ya, banyak banget ya. Selanjutnya adalah saingannya yaitu Universitas Indonesia. Untuk UI ini hanya menyediakan 32 program studi ya, tidak sebanyak UGM tadi. Apa saja program studinya UI? Yang pertama adalah ilmu administrasi, ilmu akuntansi, ilmu ekonomi, dan ilmu manajemen. Ada ilmu kedokteran, kedokteran gigi, keperawatan, biomedik, ilmu gizi, ilmu kesehatan masyarakat, ilmu psikologi, dan epidemiologi.
Wah, ini alumni epidemiologi sangat dibutuhkan dalam wabah atau pandemi saat ini ya. Nah, selanjutnya anak-anak lapangan ini ya, pasti kalian suka dengan teknik mesin, teknik elektro, teknik kimia, teknik metalurgi, teknik sipil, arsitektur, ilmu lingkungan, dan juga ilmu bahan-bahan. Selanjutnya yang juga suka tantangan ini aja ilmu hukum, kriminologi, ilmu kesejahteraan sosial, ilmu sosiologi, dan juga ilmu politik. Selanjutnya buat anak-anak komunikasi ini ada ilmu komunikasi, ilmu linguistik, ilmu sastra, ilmu sejarah, dan juga arkeologi. Dan yang terakhir ada ilmu komputer dan juga ilmu kimia. Baik teman-teman, itu tadi adalah penjelasan saya tentang beasiswa S3 LPDP 2021. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.